Ajian Rawa Rontak. Di bawah teriknya panas matahari dengan disaksikan oleh seluruh rakyat kerajaan Cempaka Irem, golok besar itu memantulkan cahayanya, terang dan menyilaukan mata. Pada saat itu seluruh rakyat tegang. Mereka sudah tidak sabar untuk melihat nyawa Abiasa terlepas dari tubuhnya. Golok diangkat tinggi-tinggi, melebihi atas kepala. Lalu diturunkan ke bawah, tepat di leher Abiasa. Jelep! Tes, tes, tes. Percikan warna merah pekat dan kental merembes. Jatuh dan turun ke bawah, lalu menyebar. Glundung, glundung, glundung. Seperti bola, kepala Abiasa benar-benar terputus dari tubuhnya dan menggelinding ke seluruh penjuru panggung. Dengan disaksikan oleh seluruh rakyat kerajaan Cempaka Irem, laki-laki itu benar-benar meregang nyawa. Suara teriakan rakyat bersorak gembira. Mereka semua lega. Laki-laki yang selama ini dianggap memiliki ilmu hitam itu telah binasa dan raib dari muka bumi. Ada yang senang, namun ada yang prihatin. Yang berpangkat merasa senang karena penuntut keadilan itu telah binasa. Namun yang miskin merasa bersalah. Abiasa mati karena ketidakadilan. Kasihan Abiasa. Sudah singboknya meninggal. Adiknya ditahan. Dan sekarang ia harus dihukum pancung karena membunuh Tumenggung yang semena-mena itu. Ucap salah seorang penduduk kepada temannya. Dari deretan manusia-manusia itu ada satu orang yang paling bahagia. Dialah Mahapati. Laki-laki paruh baya dengan rambut keritingnya itu tampak mengelus janggut panjangnya. Memang seharusnya pemberontak itu mati. Batinnya. Mahapati merupakan sekutu dari Tumenggung yang nyawanya telah dilenyapkan oleh Abiasa. Ia dan Tumenggung sengaja menghimpun kekuatan untuk mendongkrak kekuasaan kerajaan Cempaka Irem, sekaligus untuk menggelincirkan sang raja dari tahta. Namun, kelicikannya yang seperti belut telah mampu memikat perhatian seluruh rakyat oleh topannya yang berwajah dermawan. Raja hanya menutup kedua kelopak matanya sesaat saat melihat kepala Abiasa terputus. Sebenarnya ia tak tega mengingat Abiasa adalah salah satu dari prajurit yang setia mengabdi pada kerajaan. Terimalah hukumanmu, Abiasa. Batin raja. Suara teriakan-teriakan itu lalu berhenti. Langit menjadi berubah gelap. Mereka seolah berduka untuk kematian Abiasa. Angin bertiup kencang. Wus, wus wiwu es. Ribuan daun kering berjatuhan dari rantingnya. Kepala Abiasa menggelinding dan berhenti di atas tanah. Petir menyambar di atas langit. Gelegar. Kepala semua orang mendongak ke atas. Melihat pada langit yang dalam sekejap menjadi gelap gulita. Dari atas sana, tampak kilatan cahaya temaram dan berpijar, lalu menyambar kepala itu. Dert! Dert! Perhatian semua orang kini tertuju pada batok kepala itu. Semakin lama, kepala itu semakin bergetar lalu tubuh bagian yang lain bergerak. Tak lama setelah itu, WUSSS. Kepala itu terbang dan mencari tubuhnya. Ia menancap tepat di bagian leher dan tersambung lagi. Dert! Dert! Mata semua orang terbelalak lebar. Mereka benar-benar terkejut. Laki-laki yang baru mati beberapa menit lalu itu kini hidup kembali. Ia membuka kedua kelopak matanya dan melihat tajam ke semua orang yang sedang berada di pandopo. Masih terlihat warna merah yang berleleran itu di lehernya. Setan! Teriak salah seorang warga. Ketakutan dengan menuding. Ada yang lari dan ada yang masih berani menyaksikan. Sementara itu, raja yang awalnya menaruh simpati, kini membelalakkan matanya. Ajian Rawa Rontak, ucapnya. Mahapati yang mendengar suara raja, langsung menoleh ke arahnya. Dahinya berkerut. Ajian Rawa Rontak? Tanyanya dalam hati. Tapi bagaimana bisa? Bagaimana bisa Abiasa mendapatkan ajian sakti itu? Pikirnya. Mahapati lalu berbalik dan menatap lurus ke depan lagi. Di mana di sana,
Abiasa tampak melebarkan kedua selangkangan kakinya pada kiri dan kanan. Matanya menatap tajam ke depan. Kedua telapak tangannya diletakkan pada posisi atas dan bawah, menyisakan lubang kecil di tengahnya. WUSSS. 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 Tampak gumpalan awan hitam bergulung-gulung di tengahnya. Terlihat sebuah angin yang memancar dari dalamnya. Urat saraf di pelipis kening Abiasa tampak membiru. Giginya mengerat. Ia mengumpulkan segala kekuatan yang ada di dalam dirinya, sebelum akhirnya ia menarik kedua telapak tangannya ke belakang, lalu mengembalikannya ke depan dengan kekuatan yang lebih besar. Ia lalu berteriak, "RRRGH!" Angin dari lubang telapak tangannya itu keluar, lalu ia hempaskan ke arah Mahapati. Terbelalaklah mata laki-laki itu. Boom! Di WRRR. Kursi, meja dan perabot di sekitar Raja tumbang. Raja langsung berdiri dan menghindar sementara Mahapati oleng dengan mahkotanya yang miring. Kurang ajar. Makinnya. Para pengawal langsung membantunya berdiri lagi. Mereka juga membenarkan mahkota dari Mahapati yang sempat miring itu. Merasa tak terima, karena Abiasa telah menyebabkan harga dirinya menjadi hancur, Mahapati menjadi gelap mata. Ia lalu memberi perintah. Tangkap pemberontak itu. Hidup atau mati? Titahnya. Ratusan atau bahkan ribuan prajurit dari kerajaan muncul. Mereka membawa tombak, panah dan pedang. Abiasa terkepung. Kepalanya menoleh ke kanan dan kiri. Matanya menatap tajam mengintai seperti mata elang. Sederetan mata panah tertuju ke arahnya. Yang membawa tombak bersiap untuk melemparkan ujung tombaknya. Dan yang membawa pedang segera mengeluarkan pedang dari sarungnya. SRBU. Abiasa langsung berjongkok ke depan. Telapak tangan kanannya meninju ke atas tanah. Dan gigi Abiasa mengerat. Terlihat serabut halus mirip rambut yang lama-kelamaan bercabang, lalu tumbuh memanjang disertai oleh hembusan angin yang bertiup kencang. Wus, wus, wus. Tubuh Abiasa diam tak bergerak seperti patung. Lalu, terlihatlah sebuah ruh yang muncul dari dalam tubuhnya. Ruh itu, lalu berlari mengikuti rambatan serabut tadi. Hingga sampailah ruh itu di ujung retakan. Boom! Di WRR. Ratusan prajurit tubuhnya terpental. Mereka semua terbakar. Mata raja terbelalak lebar, begitu pula Mahapati. Terlihat roh itu kembali pada raga Abiasa dan masuk ke dalam tubuhnya. Dan tubuh Abiasa melengkung ke depan, sesaat sebelum akhirnya ia berdiri dengan benar lagi. Dilihatnya pada kedua telapak tangannya sendiri, lalu ia melihat ke semua orang yang kini sedang terluka parah dan terbakar tubuhnya. Laki-laki itu lalu melipat salah satu telapak tangannya. ZZZZZZZT. Dengan kedua kelopak matanya yang tertutup ia menghela nafas panjang. Sebelum akhirnya ia menatap ke arah raja dengan tatapan matanya yang tajam. Kau terlalu lemah untuk menjadi seorang raja. Bahkan untuk mengenali siapa pengkhianat di dalam kerajaanmu sendiri kau tidak mampu. Pantaskah aku menghormati dirimu? Kecam Abiasa dengan menuding. Lancang! Teriak raja. Prajurit, tangkap pemberontak ini. Titah raja pada para prajurit yang tersisa. Mahapati tampak menyunggingkan senyum piciknya sebelum akhirnya Abiasa kembali diserang. SRBU! Teriak salah seorang dari mereka. Namun sebelum itu terjadi, Abiasa langsung melompat tinggi-tinggi melewati kepala semua orang. ZZZZT. 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 Dan kakinya mendarat sesaat lalu berlari. Tap tap tap. Abiasa melompat tinggi-tinggi. WUSSS. Lalu mendarat di atas punggung sebuah kuda sebelum akhirnya ia menghilang di tengah rakyat yang terluka parah bersama dengan kudanya.